Kewibawaan pendidik dalam bagian 1. Pendahuluan. Pembahasan ini akan menjelaskan mengenai pentingnya kewibawaan pendidik dalam konteks pendidikan. Kewibawaan pendidik memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk lingkungan pembelajaran yang efektif dan berpengaruh terhadap perkembangan siswa. Bagian 2. Pengertian kewibawaan pendidik. A. Definisi kewibawaan pendidik dan atribut-atributnya. Kewibawaan pendidik merujuk pada tingkat pengakuan, rasa hormat, dan kepercayaan yang diberikan oleh siswa kepada pendidik sebagai sumber pengetahuan, panduan, dan otoritas dalam proses pembelajaran. Kewibawaan ini dibangun melalui kombinasi berbagai atribut dan karakteristik yang memengaruhi persepsi siswa terhadap kompetensi, integritas, dan kemampuan pendidik dalam membimbing dan mendidik mereka. Beberapa atribut kewibawaan pendidik meliputi 1. Pengetahuan dan kompetensi. Kewibawaan pendidik dibangun atas dasar pengetahuan dan kompetensi yang mendalam dan menjadi dasar bagi siswa untuk menghormati dan mengakui otoritas pendidik. 2. Integritas dan etika. Pendidik yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika, dan bertindak secara konsisten, cenderung lebih dihormati oleh siswa. 3. Kemampuan komunikasi. Kemampuan pendidik untuk berkomunikasi dengan jelas, efektif, dan ramah sehingga memudahkan pemahaman siswa akan lebih prioritas. 4. Empati dan keterlibatan. Pendidik yang peduli dan terlibat secara emosional dalam perkembangan siswa akan lebih mampu membangun kewibawaan. 5. Konsistensi dan kredibilitas. Pendidik yang mempertahankan kredibilitas dan selalu berpegang pada janji-janji akan lebih dihormati oleh siswa. 6. Keterbukaan terhadap pertanyaan dan diskusi. Pendidik yang terbuka terhadap pertanyaan, ide-ide baru, dan diskusi menunjukkan kewibawaan yang kuat. B. Perbedaan antara otoritas dan kewibawaan. Otoritas dan kewibawaan adalah dua konsep yang sering dikaitkan dengan pengaruh dan pengakuan dalam konteks berbagai situasi. Namun, keduanya memiliki perbedaan penting dalam aspek-aspek berikut. 1. Sumber dan dasar. Otoritas. Otoritas bersumber dari posisi formal atau hierarki dalam suatu struktur organisasi, sistem, atau masyarakat yang diberikan bertanggung jawab atau jabatan tertentu. Kewibawaan. Kewibawaan timbul dari pengakuan dan rasa hormat yang diberikan oleh individu lain kepada seseorang berdasarkan kualitas pribadi, pengetahuan, integritas, dan kemampuannya. 2. Sifat. Otoritas. Otoritas cenderung bersifat formal dan terkadang dapat diatur oleh aturan atau hukum. Orang yang memiliki otoritas memiliki hak untuk mengambil keputusan dan memberikan arahan. Kewibawaan. Kewibawaan bersifat lebih informal dan bergantung pada bagaimana individu dilihat oleh orang lain. Ini didasarkan pada rasa hormat dan keyakinan yang diberikan oleh individu kepada orang lain. 3. Pemberian dan penerimaan. Otoritas. Otoritas diberikan oleh pihak yang memiliki kekuasaan untuk memberikan peran atau tanggung jawab kepada orang lain oleh pihak yang lebih tinggi dalam struktur organisasi. Kewibawaan diberikan oleh individu lain berdasarkan pengalaman dan persepsinya terhadap individu tersebut. 4. Fokus. Otoritas. Otoritas lebih berfokus pada aspek kekuasaan dan struktur hierarki. Kewibawaan. Kewibawaan lebih berfokus pada pengaruh dan reputasi pribadi seseorang yang terkait dengan pengakuan atas keahlian, integritas, dan kemampuan seseorang. 5. Perubahan. Otoritas. Otoritas dapat berubah ketika seseorang dipromosikan, demosi, atau mengundurkan diri dari posisi formal yang memberikan otoritas. Kewibawaan. Kewibawaan dapat berubah seiring waktu berdasarkan interaksi dan perilaku individu dalam berbagai situasi. Penting untuk diingat bahwa otoritas dan kewibawaan dapat saling memperkuat, membuat lebih efektif dalam peran seseorang. Keduanya dapat saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang lebih baik dalam berbagai masuk pendidikan, kepemimpinan, dan interaksi sosial. Bagian 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kewibawaan pendidik. A. Kompetensi dan profesionalisme pendidik. Beberapa aspek yang berkontribusi terhadap kewibawaan pendidik berdasarkan kompetensi dan profesionalisme. 1. Pengetahuan mendalam. 2. Keterampilan pengajaran. 3. Pemahaman terhadap kebutuhan siswa.
4. Kemampuan mengatasi tantangan. 5. Pengembangan diri. 6. Etika profesional. 7. Keprofesionalan dalam interaksi. 8. Penggunaan teknologi pendidikan. 9. Keberlanjutan karir. B. Etika dan integritas dalam praktik mengajar. Beberapa aspek yang mempengaruhi kewibawaan pendidik berdasarkan etika dan integritas. 1. Konsistensi nilai. 2. Kehandalan dan kejujuran. 3. Transparansi. 4. Perlakuan adil. 5. Respek terhadap siswa. 6. Etika dalam penilaian. 7. Keberlanjutan dan dedikasi. 8. Tanggung jawab profesional. 9. Penanganan konflik dengan baik. 10. Model etika. C. Kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan dengan siswa. Beberapa aspek yang mempengaruhi kewibawaan pendidik berdasarkan kemampuan berkomunikasi dan hubungan dengan siswa. 1. Kemampuan berbicara dengan jelas. 2. Mendengarkan aktif. 3. Empati dan pengertian. 4. Kesediaan untuk membantu. 5. Keterlibatan dalam pembelajaran. 6. Komunikasi nonverbal yang efektif. 7. Berkomunikasi dengan orang tua. 8. Memberikan umpan balik yang konstruktif. 9. Kemampuan mengatasi konflik. 10. Komunikasi. Bagian 4. Implikasi kewibawaan pendidik dalam praktik pembelajaran. A. Pengaruh kewibawaan terhadap motivasi dan kedisiplinan siswa. 1. Motivasi siswa. Kewibawaan pendidik dapat memicu motivasi intrinsik siswa, yaitu dorongan dari dalam diri siswa untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Siswa cenderung lebih termotivasi untuk mengikuti arahan dan tugas dari pendidik yang dihormatinya dan anggap sebagai otoritas dalam bidangnya. Kewibawaan dapat merangsang minat siswa terhadap materi pelajaran dan memberikan dorongan untuk mengejar pencapaian yang lebih baik. 2. Kedisiplinan siswa. Kewibawaan pendidik membantu menciptakan lingkungan kelas yang tertib dan disiplin. Pendidik yang memiliki kewibawaan dapat mengelola kelas dengan lebih efektif, mengurangi gangguan, dan mempertahankan fokus pada pembelajaran. Kewibawaan juga dapat mendorong yang berkelanjutan di luar kelas, mempengaruhi cara siswa menjalani kehidupan sehari-hari. 3. Tantangan yang dapat dihadapi. Pendidik harus memastikan bahwa kewibawaannya dibangun dengan cara yang positif dan inspiratif, daripada hanya mengandalkan rasa takut atau ancaman. Penting bagi pendidik untuk mempertahankan kewibawaan dengan tetap menjadi panutan, memberikan dukungan, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. 4. Hubungan guru-siswa. Kewibawaan yang positif memungkinkan pendidik untuk membentuk hubungan yang lebih dekat dan berdasarkan saling pengertian dengan siswa. Pendidik dapat berperan sebagai pembimbing dan mentor yang membantu siswa dalam mengatasi hambatan belajar dan mengembangkan potensinya. 5. Pemberian tanggung jawab. Siswa cenderung lebih menerima tanggung jawab ketika dihormati dan diakui oleh pendidik. Kewibawaan yang dikelola dengan baik dapat mendorong partisipasi aktif dalam proyek-proyek kelompok, kegiatan eks, dan tanggung jawab lain di sekolah. B. Efektivitas komunikasi dan transfer pengetahuan. Beberapa implikasi kewibawaan pendidik dalam aspek efektivitas komunikasi dan transfer pengetahuan dalam proses pembelajaran. 1. Keterbukaan dalam komunikasi. Kewibawaan pendidik menciptakan lingkungan di mana siswa merasa lebih nyaman untuk bertanya, berbicara, dan berdiskusi. Siswa cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas dan lebih terbuka dalam berbagi pemikiran mereka. 2. Penerimaan informasi. Siswa lebih mungkin menerima informasi yang disampaikan oleh pendidik yang mereka hormati dan anggap kredibel. Kewibawaan membantu memastikan bahwa penjelasan dan instruksi dari pendidik diterima dengan baik dan dipahami oleh siswa. 3. Pemahaman yang mendalam. Siswa cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi pelajaran. Pendidik yang memiliki kewibawaan siswa untuk mengaitkan konsep-konsep yang kompleks dengan contoh-contoh dunia nyata. 4. Dorongan untuk belajar. Siswa yang menghormati dan mengakui kewibawaan pendidik cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas dengan tekun. Kewibawaan pendidik dapat merangsang minat siswa dalam mengeksplorasi materi pelajaran lebih lanjut di luar kelas. 5. Transfer pengetahuan. Pendidik yang memiliki kewibawaan yang kuat lebih mungkin berhasil mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada siswa.
Siswa cenderung lebih percaya dan mengikuti panduan serta nasihat yang diberikan oleh pendidik yang mereka anggap memiliki kewibawaan. 6. Pembentukan karakter. Kewibawaan pendidik juga berperan dalam membentuk karakter siswa dan nilai-nilai yang diinginkan. Pendidik dapat menjadi contoh yang baik dalam hal integritas, etika, dan tanggung jawab, yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter siswa. 7. Komunikasi siswa. Interaksi dengan pendidik yang memiliki kewibawaan dapat membantu meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Siswa dapat memodelkan cara berkomunikasi yang efektif dari pendidik dan menerapkannya dalam berbagai situasi. C. Penciptaan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Beberapa implikasi kewibawaan pendidik dalam aspek menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif dalam kelas. 1. Keamanan emosional. Siswa merasa lebih aman dan nyaman dalam lingkungan di mana pendidik memiliki kewibawaan yang kuat. Hal ini membantu siswa merasa lebih percaya diri untuk berpartisipasi, bertanya, dan berbagi pemikiran mereka. 2. Rasa hormat. Siswa lebih cenderung mematuhi norma-norma perilaku dan menghormati teman-teman sekelas mereka. 3. Kolaborasi dan partisipasi. Pendidik yang memiliki kewibawaan cenderung mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif kegiatan kelas, seperti diskusi, proyek kelompok, dan presentasi. 4. Toleransi dan inklusivitas. Siswa cenderung lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat dan latar belakang yang berbeda. 5. Sikap positif terhadap pembelajaran. Siswa merasa lebih termotivasi dan bersemangat untuk belajar di bawah bimbingan pendidik yang memiliki kewibawaan. 6. Resolusi konflik yang konstruktif. Kewibawaan membantu pendidik dalam menangani konflik di kelas dengan cara yang konstruktif dan solutif. 7. Kreativitas dan inovasi. Siswa merasa lebih nyaman untuk berpikir kreatif dan berani mengemukakan ide-ide baru dalam lingkungan yang dipimpin oleh pendidik yang memiliki kewibawaan. 8. Kemandirian dan tanggung jawab. Kewibawaan mendukung perkembangan kemandirian siswa, karena mereka merasa terinspirasi untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. 9. Pemberdayaan. Kewibawaan yang dibangun dengan baik memungkinkan pendidik untuk memberdayakan siswa dengan memberikan tanggung jawab dan otonomi dalam pengambilan keputusan terkait pembelajaran. 10. Pembentukan budaya kelas yang positif. Kewibawaan pendidik dapat membantu membentuk budaya kelas yang positif, di mana kesopanan, kerjasama, dan semangat belajar ditekankan. Bagian 5. Strategi meningkatkan kewibawaan pendidik. A. Pengembangan kompetensi dan pengetahuan. Beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk pengembangan kompetensi dan pengetahuan. 1. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. 2. Aktif dalam organisasi profesi. 3. Pengembangan diri melalui literatur. 4. Mengadopsi teknologi pendidikan. 5. Mentor atau pendampingan. 6. Mengintegrasikan penelitian. 7. Berpartisipasi dalam kegiatan profesional. Ikuti program sertifikasi atau akreditasi. 9. Mengambil inisiatif belajar mandiri. 10. Beradaptasi dengan perubahan. B. Etika dan contoh teladan dalam tindakan sehari-hari. Beberapa strategi yang dapat membantu meningkatkan kewibawaan pendidik melalui etika dan contoh teladan. 1. Integritas yang konsisten. Tetap konsisten dalam menunjukkan integritas dan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai etika yang tinggi, mencakup kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap aspek pengajaran. 2. Transparansi dan keterbukaan. Berkomunikasi dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja dengan transparan dan terbuka. 3. Pentingnya kerahasiaan. Menunjukkan komitmen terhadap kerahasiaan informasi pribadi siswa dan kolaborasi dengan kolega. 4. Kepedulian terhadap kesejahteraan siswa. Prioritaskan kesejahteraan dan kebutuhan siswa dan tindakan, empati terhadap tantangan yang dihadapinya dan dukung perkembangan keseluruhan siswa. 5. Pemberian umpan balik yang konstruktif. Berikan umpan balik yang membantu siswa untuk memperbaiki diri tanpa merendahkan atau membuatnya merasa tidak berharga. 6. Konsistensi dalam penerapan aturan. Terapkan aturan dan norma-norma kelas secara konsisten dan adil. 7. Menjadi teladan dalam etika kerja. Menunjukkan dedikasi dan disiplin dalam bekerja, termasuk datang tepat waktu, mempersiapkan pelajaran dengan baik, dan berinvestasi dalam pengembangan profesional.
8. Pengelolaan konflik dengan bijaksana. Mengatasi konflik atau masalah dengan pendekatan yang solutif dan bijaksana, mengedepankan dialog dan mencari pemecahan masalah bersama. 9. Pemberian penghargaan dan pengakuan. Mengakui usaha dan prestasi siswa secara terbuka, dan memberikan apresiasi untuk kontribusi mereka dalam 10. Berpartisipasi dalam masyarakat pendidik. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial dan komunitas yang terkait dengan bidang pendidikan, seperti proyek sosial atau advokasi pendidikan. C. Keterampilan komunikasi yang efektif. Beberapa strategi yang dapat membantu dalam hal ini. 1. Aktif mendengarkan. Berikan perhatian penuh pada apa yang dikatakan, tanyakan pertanyaan, dan berikan umpan balik. 2. Bahasa tubuh yang positif. Mata yang kontak, senyuman hangat, dan ekspresi wajah yang ramah dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. 3. Klaritas dan kesederhanaan. Sampaikan informasi dengan jelas dan sederhana, hindari penggunaan istilah yang rumit atau jargon yang sulit dipahami. 4. Penekanan pada keterlibatan. Libatkan siswa dalam percakapan dengan mengajukan pertanyaan terbuka, memfasilitasi diskusi, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi pemikiran. 5. Empati dan pemahaman. Tunjukkan empati terhadap perasaan dan pandangan siswa, berusaha untuk memahami perspektif siswa sebelum memberikan tanggapan. 6. Penggunaan alat bantu visual. Manfaatkan alat bantu visual seperti gambar, diagram, atau presentasi untuk membantu menjelaskan konsep atau ide yang kompleks. 7. Kemampuan berbicara di depan umum. Latih kemampuan berbicara di depan umum melalui presentasi kelas, ceramah, atau kegiatan lain yang melibatkan banyak orang. 8. Penyesuaian gaya komunikasi. Sesuaikan gaya komunikasi dengan preferensi belajar siswa. Beberapa siswa mungkin lebih merespons metode audio, visual, atau kinestetik. 9. Penggunaan teknologi komunikasi. Manfaatkan teknologi seperti platform pembelajaran online, email, atau aplikasi pesan untuk berkomunikasi dengan siswa dan orang tua. 10. Umpan balik yang konstruktif. Berikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif kepada siswa tentang kinerjanya, dan ajukan pertanyaan terbuka untuk mendorong refleksi lebih lanjut. 11. Pengelolaan konflik dengan keterampilan. Jika ada konflik, gunakan keterampilan komunikasi yang efektif untuk mengatasi masalah dengan mengedepankan solusi dan rasa saling pengertian. 12. Keterbukaan untuk kritik. Jadilah terbuka terhadap kritik yang membangun, baik dari siswa maupun rekan kerja. Gunakan kritik tersebut sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Bagian 6. Peran kewibawaan pendidik dalam pengelolaan kelas. A. Menjaga disiplin dan tata tertib di kelas. 1. Contoh kewibawaan. Seorang pendidik yang memiliki kewibawaan akan lebih mudah untuk menegakkan disiplin dan tata tertib di kelas. 2. Mengatur aturan. Pendidik perlu menerapkan yang jelas dan adil dalam kelas dengan tegas tetapi juga dengan sikap yang bijaksana. 3. Konsistensi. Jika aturan diterapkan secara konsisten, siswa akan lebih cenderung menghormati aturan tersebut. 4. Komunikasi efektif. Pendidik perlu berkomunikasi secara efektif mengenai harapan dan konsekuensi bagi pelanggaran aturan. B. Mengelola konflik dan tantangan dalam pembelajaran. 1. Pendekatan empati. Kewibawaan juga melibatkan kemampuan pendidik untuk memahami perspektif dan perasaan siswa. 2. Menjembatani perbedaan. Kewibawaan pendidik dapat membantu dalam menyelesaikan konflik antara siswa atau kelompok siswa yang berbeda pandangan atau pendapat yang adil dan objektif. 3. Menggunakan teknik manajemen konflik. Pendidik perlu memiliki keterampilan manajemen konflik, seperti mendengarkan aktif, berbicara dengan tenang, dan mencari solusi yang memuaskan semua. 4. Adaptasi pembelajaran. Dalam menghadapi tantangan pembelajaran, seorang pendidik yang memiliki kewibawaan akan lebih mampu mengadaptasi metode dan pendekatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Bagian 7. Tantangan dalam membangun kewibawaan pendidik. Tantangan dalam membangun kewibawaan sebagai seorang pendidik dapat melibatkan berbagai faktor, termasuk persepsi siswa dan orang tua terhadap kewibawaan, serta tekanan sosial dan budaya yang mempengaruhi pandangan mengenai kewibawaan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kedua aspek tersebut. A. Persepsi siswa dan orang tua terhadap kewibawaan.
1. Umur dan pengalaman. Siswa dari berbagai tingkat usia dan pengalaman mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang kewibawaan. 2. Hubungan personal. Pendidik yang memiliki hubungan positif dengan siswa cenderung lebih mudah membangun kewibawaan. Dan konsistensi. Reputasi pendidik dalam hal kejujuran, konsistensi, dan komitmen terhadap tugas pendidikan juga dapat memengaruhi persepsi siswa terhadap kewibawaan. 4. Partisipasi dalam keputusan. Melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran dan kelas dapat membantu membangun rasa memiliki dan menghargai kewibawaan pendidik. B. Tekanan sosial dan budaya yang mempengaruhi kewibawaan. 1. Norma budaya. Norma-norma budaya yang mengatur hierarki dan otoritas dapat mempengaruhi bagaimana kewibawaan diartikan dan diukur dalam konteks pendidikan. 2. Ekspektasi masyarakat. Ekspektasi masyarakat terhadap pendidik, seperti harapan akan perilaku dan penampilan tertentu, dapat menciptakan tekanan yang memengaruhi bagaimana pendidik membangun kewibawaan. 3. Perubahan sosial. Perubahan sosial dan perkembangan teknologi juga pandangan terhadap kewibawaan. 4. Konflik nilai. Pendidik mungkin dihadapkan pada konflik nilai antara nilai-nilai pribadi, norma budaya, dan tuntutan profesinya. Bagian 8. Dukungan dalam membentuk kewibawaan pendidik. Kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk orang tua, komunitas, rekan sejawat, serta pengalaman praktis, memiliki peran penting dalam menguatkan kewibawaan. A. Peran orang tua dan komunitas dalam mendukung kewibawaan pendidik. 1. Komunikasi terbuka, membantu memahami perkembangan siswa dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. 2. Partisipasi orang tua. Orang tua yang merasa terlibat cenderung lebih mendukung upaya pendidik. 3. Dukungan komunitas. Kolaborasi dengan organisasi lokal dan mendukung kegiatan pendidikan dapat membantu meningkatkan pengaruh positif pendidik di mata masyarakat. B. Kolaborasi dengan rekan sejawat dalam meningkatkan kualitas pengajaran. 1. Pertukaran pengalaman. Membantu pendidik meningkatkan kompetensinya dan memperkuat kewibawaan di mata siswa. 2. Pembelajaran tim. Melibatkan diri dalam tim pengajar atau kelompok studi dapat membuka peluang untuk berdiskusi, merencanakan, dan mengembangkan strategi pengajaran yang lebih efektif. 3. Dukungan profesional. Rekan sejawat dapat memberikan dukungan moral dan praktis dalam mengatasi tantangan pengajaran. C. Pengalaman praktis dari pendidik dalam menghadapi tantangan kewibawaan. 1. Pembelajaran dari kegagalan. Pengalaman praktis dari pendidik dalam menghadapi tantangan kewibawaan, seperti konflik atau dapat menjadi pelajaran berharga. Kegagalan dapat mengajarkan pendidik untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan pendekatan mereka. 2. Refleksi diri. Merenungkan pengalaman praktis secara teratur membantu pendidik mengidentifikasi area yang perlu dikembangkan. Refleksi juga membantu meningkatkan kesadaran diri dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa. 3. Pengembangan diri berkelanjutan. Pendidik dapat mengambil bagian dalam pelatihan, seminar, dan program pengembangan profesional untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran dan kewibawaannya. Bagian 9. Kesimpulan. Kewibawaan pendidik memiliki peran sentral dalam praktik pembelajaran yang efektif dan berdampak. Kewibawaan ini menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan siswa secara optimal dan memberikan landasan bagi pembelajaran yang berlangsung dengan sukses. Beberapa poin penting mengenai pentingnya kewibawaan pendidik dalam praktik pembelajaran. 1. Menciptakan lingkungan pembelajaran aman dan produktif. 2. Menegakkan disiplin dan tata tertib. 3. Memfasilitasi pengelolaan konflik. 4. Mendorong keterlibatan dan partisipasi. 5. Memupuk motivasi dan inspirasi. 6. Meningkatkan efektivitas komunikasi. 7. Mendorong pengembangan karakter. 8. Membangun hubungan yang positif dengan orang tua dan komunitas. 9. Mendorong pembelajaran seumur hidup. Dengan demikian, kewibawaan pendidik bukan hanya tentang memegang otoritas, tetapi juga tentang membangun hubungan saling menghormati dan berempati dengan siswa. Kewibawaan yang solid memberikan dasar bagi pembelajaran yang bermakna dan berdampak dalam mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh.